Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Arsil. Di sini saya akan menyelesaikan soal untuk pada bab 8 dan 9, yaitu untuk menginsert depan dan belakang, hapus depan dan belakang, sisip tengah, panjang list dan tampilkan list. Lalu di sini jelaskan insert dari 0 data sampai dengan minimal 3 data, hapus dari minimal 3 data sampai 0 data. Setelah itu eh, dijelaskan. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan pertama menggunakan stroke notes INTIC, lalu note tag next atau head, terus menggunakan fungsi void. Yang pertama void awal, head sama dengan 0 atau kosong, terus menggunakan tipe data boolean atau bold yang bernilai benar atau salah, lalu isi return head atau head tadi yang sama dengan 0 atau kosong. Setelah itu int hitung atau tipe data dari hitung itu dalam integer. Int n sama dengan 0, not help sama dengan head. Lalu while, fungsi while, help tidak sama dengan 0, atau n plus plus help sama dengan help next. Setelah itu return n. Nah, setelah itu menggunakan fungsi void lagi, void tambahkan untuk yang belakang. Nah, di sini not baru sama dengan new not, atau nanti ini kita akan menambahkan yang dari belakang, cout data belakang, in baru atau baru kita isi. Setelah itu if menggunakan fungsi if atau penyataan if, it, lalu head sama dengan baru atau else, not help sama dengan head, while help next tidak sama dengan null atau help sama dengan help next. Setelah itu help next sama dengan baru atau setelah ini ada isi bagian baru lah ya. Setelah itu void tanpa depan, not baru sama dengan new not. Setelah itu untuk menambahkan yang tanpa depan kita menggunakan fungsi cout. Kalau tadi juga cout, ini data depan, in baru diisi setelah yang belakang tadi. Nah, ini yang depan. Setelah itu baru next sama dengan head atau head sama dengan baru. Void ini bagian untuk menyisipkan data, sisip data atau note baru sama dengan new note, cout data sisip, sin baru isi, setelah itu baru next sama dengan 0. Lalu tipe data dari S itu dalam integer atau kita mengulangkan sisip, cout sisipkan data setelah ke sin S. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if atau if, hitung untuk S tadi kurang dari S. Nah, cout list hanya untuk memiliki hitung data ke N. Go to ulang sisip, else if S kurang dari 0. Nah, setelah itu cout lagi input tidak valid. Jika dia tidak valid, maka mengulang untuk go to ulang sisip. Setelah itu menggunakan else if lagi, S sama dengan 0. Baru next sama dengan head atau head baru. Nah, jika dia sama dengan 0, maka dia akan menggunakan head sama dengan baru atau membuat yang baru. Setelah itu else int atau integer i sama dengan 0, not head. Di sini while ketika i kurang dari s min 1, help sama dengan help next i plus plus, baru sama dengan next, baru next sama dengan help next. Setelah itu help next sama dengan baru. Setelah itu void hapus belakang. Nah, tadi kan ada tambah belakang, tambah depan, lalu sisip data. Nah, setelah ini ada hapus belakang, setelah itu pasti ada hapus depan. Nah, di sini ada hapus belakang is menggunakan pernyataan if, cout list masih kosong. Else jika dia ada delete head sama dengan 0. Terus else lagi not help sama dengan head. While fungsi menggunakan fungsi while help atau kita akan mengeksekusi yang while ini, help next tidak sama dengan 0 atau help sama dengan help next. Setelah itu delete-nya atau hapus di help next atau help next-nya itu dihapus jika help next-nya sama dengan 0 atau kosong. Setelah itu void hapus depan. Nah, di sini is kita menggunakan fungsi if lagi. Yang pertama kita akan cout list masih kosong. Else lagi jika not help sama dengan head, maka head sama dengan head next, maka delete help. Setelah itu untuk mempanjang list, void panjang list, kita masukkan menggunakan fungsi cout panjang list atau hitung. Setelah itu void akan menampilkan list if menggunakan cout list masih kosong, else lagi atau cout list not help sama dengan head, while help
tidak sama dengan 0. Cout, help sama dengan isi atau kita akan mengisinya, setelah itu help sama dengan help next. Setelah diisi akan berlangsung ke next. Setelah itu untuk menambahkan data, menginputkan data, kita akan menginisialisasi ulang, yaitu dengan integer main atau OP-nya dalam tipe data chart awal. Setelah itu menggunakan fungsi do. Cout 1 pertama tambah data belakang, cout lagi 2 tambah data depan, sisip data, yang keempat hapus data belakang, kelima hapus data depan, keenam panjang list, 7 tampilkan opsi yang 8 itu keluar. Cout opsi. Nah, sin op. Nah, berarti di sini kita ketahui sin op ini adalah singkatan dari opsi yang kita masukin awal tadi, yaitu tipe data dalam chart. Nah, setelah itu menggunakan pernyataan if lagi. If OP atau opsi yang pertama atau tambah belakang, setelah itu untuk pilihan kedua atau opsi yang kedua itu tambah depan, yang ketiga opsi ketiga sisip data, opsi keempat hapus belakang, opsi kelima hapus depan, seterusnya sampai dengan tampilkan list. Nah, setelah itu opsi yang ke-8 cout input tidak valid. Nah, setelah itu menggunakan fungsi while opsi tidak sama dengan 8. Nah, di sini kita akan runningnya terlebih dahulu. Nah, di sini tadi perintahnya itu jelasin kayak praktikum insert hapus minimal 3 data, insert 3 data, setelah itu hapus dari minimal 3 data sampai 0. Nah, di sini kita akan menginsert atau menambahkan data tadi minimal 3, nanti kita akan membuatnya 3 saja. Setelah itu kita akan menghapus data tersebut. Nah, yang pertama kita akan menggunakan tambahkan data depan, terus data depannya itu ke sisipkan data. Setelah itu opsi. Nah, yang kedua kita akan menambahkan data belakang. Nah, data belakang itu yang pada opsi ini ada nomor 1. Setelah itu data belakang kita kasih dengan panjang list. Nah, setelah itu yang pada bagian kedua itu kita akan mencoba untuk menampilkan list tersebut apakah sudah diisi atau belum. Nah, untuk list itu ada 3, 6. Nah, setelah itu kita akan ini baru 2 ya. Coba kita tambahkan lagi data sisip untuk nomor 3 ini ada sisipkan data. Setelah itu data sisip yang ke 5 atau kita akan menghapus data depan terlebih dahulu, coba kita hapus. Setelah itu sisipkan data setelah data ke. Kita buat setelah data pertama itu yaitu data ke-1. Nah, setelah itu jika sudah kita akan menampilkan terlebih dahulu menggunakan opsi yang ke-7 yaitu tampilkan list. Maka datanya akan datanya akan tinggal 3. Nah, setelah ini kita akan menghapus data 3 ini. Nah, dengan cara menghapus ini kita akan menghapus data yang paling belakang terlebih dahulu. Pertama coba kita hapus menggunakan nomor 4, hapus data belakang. Nah, setelah itu kita menghapus nomor data, kita akan menghapus data belakang. Tentunya kita akan menampilkan terlebih dahulu data yang setelah kita hapus. Harusnya di sini sisa 2. Coba kita 7 atau tampilkan list. Kalau data belakang itu ada 3 dan 6, berarti sisa 5. 3 dan 5. Oke. Nah, setelah itu 3 dan 5 kita lihat lagi, ini hapus data depan. Kalau tadi 3, 5, 6, berarti data depan itu diambil dari sebelah kiri. Kalau data belakang diambil dari sebelah kanan. Nah, ini 3, sekarang data ini sisa 3 dan 5. Kalau kita akan menghapus data depan, berarti kita akan menghapus data yang pada nomor 3. Maka di sini kita akan menghapus data depan. Nah, di sini kita sudah menghapus data depan. Maka data yang tersisa kita akan menampilkannya terlebih dahulu. Nah, data yang tersisa benar yaitu 5. Kita lihat tadi data belakang sudah kita hapus, data depan sudah kita hapus. Terakhir untuk yang terakhir ini tinggal kita panjang list. Panjang listnya itu ada berapa? Coba kita lihat panjang list. Kalau di sini kita lihat panjang listnya itu ada 5. Listnya itu ada angka 5. Nah, berarti panjang list itu cuma 1 karena beranggotakan 1.
Coba kita buat 6. Panjang list adalah 1, oke. Setelah ini kita akan keluar, kita menggunakan opsi keluar atau terakhir, apakah bisa? Oke, selesai. Selesai tuh soalnya sampai sini. Terakhir habis apa namanya listnya ini sudah berakhir atau kita menggunakan opsi yang ke-8 atau keluar. Baiklah, mungkin hanya yang ini dapat saya sampaikan untuk tugas bab 8 dan 9 yaitu pointer dan linked list. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.